Petunjuknya puncak dari iman atau keyakinan yaitu apa? Kesadaran diri, memperbaiki diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah selesai, sudah paripurna, kita bisa menjadi seorang penceramah, seorang kiai, ulama, pendeta, biku, biksu, Dalai Lama dan sebagainya. Karena apa? Karena kita mengajarkan tentang ketuhanan. Kita membawa kesadaran kepada mereka tentang moral, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Kita mengajarkan tentang jalan yang benar, jalan yang adil, tentang kebaikan. Kita bisa juga jadi seorang penguasa, raja atau ratu. Agar apa? Agar kita itu bisa memakmurkan rakyat kita, bisa memakmurkan orang-orang yang selama ini di bawah garis kemiskinan. Kita berbuat adil, berbuat benar. Kita bisa juga punya jiwa kesatria, jiwa pahlawan. Bahwa apa? Bahwa kita itu mencintai negeri kita, mencintai daerah kita, mencintai bangsa kita. Agar apa? Agar gak gampang dibodohi. Kadang-kadang orang pinter itu memanfaatkan kepintarannya untuk apa? Untuk membodohi orang lain. Makanya banyak spiritual, banyak kiai, banyak ulama, banyak pemuka agama, tapi mukanya burak atau apa? Tidak memancarkan cahaya yang bersih, yang nggak bikin adem. Kenapa? Karena mereka biasanya cuman menjadikan itu sebagai ladang cuan, nyari duit, bukan murni untuk mengajarkan tentang kesadaran kepada orang lain. Banyak kalian itu lihat, banyak yang gelar gus, gelar kiai, gelar apapun, mukanya burak. Kenapa? Karena mereka nggak punya kemurnian jiwa, nggak punya cahaya Tuhan. Makanya ketika mereka berkata-kata, mereka melakukan apapun, bukannya membawa sesuatu yang adem ayem, tapi malah membawa kerusakan. Apa yang kita keluarkan dari tubuh kita itu bisa memancarkan yang namanya aura. Jadi berhati-hati. Kalau manusia masih melihat dari fisik, itu masih manusia normal. Tapi kalau yang sudah bisa membaca energi, sudah bisa membaca aura, sudah bisa membaca apapun yang keluar dari dalam badan manusia, hati-hati. Orang kayak begini nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi. Kenapa? Karena yang dibaca adalah pancaran energi, pancaran aura dari orang lain. Sama seperti kalau kalian ke Mekah, ke masjid, ke Borobudur, kemanapun, sebenarnya itu hanya benda, tapi kalian bisa merasakannya secara energi yang membuat adem, membuat ayem. Beda kalau kalian ke tempat yang penuh maksiat, yang nggak pernah dibuat berdoa, yang nggak pernah buat sembahyang ataupun melakukan kegiatan ibadah lainnya, maka tempatnya pasti akan panas seperti neraka. Kenapa? Karena nggak punya energi alam atau energi Tuhan, yaitu apa? Ya, membawa sesuatu yang membuat hati tenang. Kalian bisa rasakan kemanapun kalau kalian pergi, kalau tempatnya tiba-tiba, oh kok aku merasa tenang di sini, oh aku merasa nyaman di sini, berarti di situ energinya baik. Beda kalau kalian ke tempat yang biasanya buat maksiat, bikin rusuh, maka hawanya juga lain. Bisa kalau di rumah tangga bikin berantem, bikin bermusuhan. Dan ini nyata, banyak kasus seperti ini. Makanya kenapa manusia itu perlu di-upgrade dari sisi batin, agar kalian nggak cuman fokus pada lahiriah, tapi juga fokus pada batiniah. Agar apa? Agar level sebagai manusia itu meningkat. Jadi yang dibaca itu nggak hanya buku tulisan, tapi di alam ini ada yang bisa dibaca tapi nggak berupa tulisan, ada yang bisa didengar tapi nggak berupa suara, ada yang bisa dilihat tapi bisa
mengerti. Contohnya apa? Kalau kita mendapatkan feeling, firasat, wahyu, ilham, inspirasi, itu kita tahu, tiba-tiba kita ngerti. Tanpa kita membaca, tanpa kita melihat, tanpa kita mendengar, tahu-tahu kita ngerti. Atau telepati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Entah orang itu sedih, entah orang itu marah, ataupun orang itu tengah dalam bahaya. Sama seperti kita ketika kita ini mau dapat musibah, kita udah tahu duluan. Karena apa? Karena kita punya kelebihan. Dari mana kita punya kelebihan itu? Dari Tuhan Yang Maha Esa. Caranya dengan apa? Dengan membersihkan diri, jasmani dan rohani. Jadi manusia itu punya level sendiri-sendiri. Agar kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi, baru kita bisa mengajarkan ke orang lain. Kalau kita misalnya jadi penguasa yang benar, yang adil, yang bisa memakmurkan rakyat. Kalau kita itu jadi seorang yang punya jiwa kesatria, jiwa pahlawan, berarti kita mencintai negeri kita sendiri, mencintai bangsa kita sendiri. Berarti kita punya sifat pantang mengkhianati dan pantang dikhianati. Kita punya sifat yang namanya setia. Kita bisa menjaga moral, etika, dan budi pekerti. Ini semua dari ilmu. Ilmu yang kita dalami. Dari mana? Dari diri sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, baru kita ngajarin ke orang lain. Ilmu jangan disimpan terus dibawa mati. Itu gak ada gunanya. Percaya sama takdir. Kalau takdir kita itu gak bakalan ketukar sama orang lain. Percaya sama takdir, bahwa apapun yang kita berikan, Tuhan akan membalasnya lebih. Sama kalau saya berdoa, semoga apapun yang menghalangi atau hal-hal yang buruk itu dihancurkan sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Gusti Allah ingkang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Perkasa, yang selalu membantu, melindungiku agar apa? Segala kejahatan, segala keburukan yang ada di dalam diriku, baik di pikiran, hati, dihancurkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga Tuhan akan selalu membantuku dalam menghancurkan segala kejahatan, kebatilan, kemungkaran. Agar apa? Agar kita itu bisa hidup jauh lebih baik lagi.